Yahudi adalah bangsa yang besar, yang sebagian besar bermukim di wilayah Palestina. Selalu terbesit di ingatan kita sebagai umat muslim, kaum Yahudi adalah sekelompok orang yang sering menindas rakyat muslim di Palestina. Bahkan beberapa tahun belakangan ini sering terdengar berita bahwa adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin yang tinggal di Palestina. Dan tahukah teman-teman sekalian, bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi utusan Allah. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Yahudi. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, Yahudi merupakan nama sebuah suku bangsa yang sekaligus menjadi nama agamanya juga. Agama Yahudi ini adalah agama yang menyembah Tuhannya tanpa memiliki sebuah ilustrasi atau bentuk. Sama halnya dengan kita yang beragama Islam, kita menyembah Allah tanpa kita tahu bentuknya seperti apa atau ilustrasinya seperti apa. Berbeda dengan agama lainnya yang menyembah Tuhan dengan adanya penggambaran atau sebuah patung. Nah, bangsa Yahudi ini dulunya hanya terdiri dari beberapa orang saja, hingga sekarang jumlahnya semakin banyak dan mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban-peradaban di semua tempat yang mereka tinggali. Bisa dibilang bahwa kaum ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Nah, pembahasan Yahudi di video kali ini akan agak panjang dan sedikit detail, karena kita akan mulai ceritanya dari awal pertama kali bangsa Yahudi ini ada. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah ini menghasilkan keturunan yang jadi nabi juga seperti ayahnya, yang anak ini bernama Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun menikah, keduanya ini belum memiliki anak, hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dari istrinya Ribka ini. Dan pada suatu hari Allah mengabulkan doa Ishak alaihissalam tersebut. Bahkan diberikan anak kembar sama Allah, yang ia beri nama Esau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling soleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi, yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling soleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi, yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini memiliki banyak saudara dan selalu memiliki konflik antara Nabi Yakub dan saudara-saudaranya ini, hingga Nabi Yakub sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi di malam hari, akhirnya orang-orang menjulukinya Isra atau Israel. Karena dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan malam hari. Tapi ada riwayat lain juga yang mengatakan kata Israel itu bermakna Isra itu artinya abdun, dan il itu Allah, yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi jelas di sini bahwa penamaan Israel itu adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini teman-teman memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak. Dari semuanya melahirkan anak, sehingga jumlah anak Nabi Yakub ini ada 12. Dari salah satu istri Nabi Yakub ini yang bernama Rahil, Nabi Yakub memiliki anak Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang kita kenal dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini telah banyak dikisahkan bahwa Nabi Yusuf ini dizolimi saudara-saudaranya hingga ia dimasukkan ke dalam sumur. Maka ketika itu Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir ini, Nabi Yusuf dibeli oleh para pejabat Mesir kala itu.
Karena kecerdasannya, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yusuf ini menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina itu. 12 saudaranya ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina itu. 12 saudaranya dan ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub semuanya dibawa ke Mesir. Selama di Mesir, seluruh keluarganya Nabi Yusuf ini diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir itu dan diberikan fasilitas yang terbaik karena Nabi Yusuf sangat dihormati ketika itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Nabi Yusuf ini beranak pinaklah di daerah Mesir itu, sehingga disebut dengan Bani Israel. Artinya keturunan Israel, karena mereka semua keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Selama Bani Israel ini di Mesir, mereka ini sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka hidup mewah dan berkembang luar biasa. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti ini mulailah mereka menekan kaum Bani Israel. Dan suku Kipti ini mulai menjajah dan berusaha untuk mengusir Bani Israel dari tanah Mesir. Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam yang menjadi nabi untuk Bani Israel dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, Musa alaihissalam ini banyak dikisahkan memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Yang paling terkenal adalah mukjizatnya yang membelah Laut Merah. Tentu saja ini atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di sini kita ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa melindungi kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa ini memiliki 9 mukjizat. Yang pertama, pada suatu hari ketika musim kemarau yang sangat kering, kaum Bani Israel ini mengeluh kepada Musa karena kekurangan pasokan air. Di mana-mana air tidak ada. Sungai atau lembah oasis semuanya mengering, dan bahkan sumur-sumur warga pun ikut mengering. Tatkala ketika itu kaum Bani Israel ini meminta hujan kepada Nabi Musa. Lantas Nabi Musa pun berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya. Maka Allah firmankan, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu, hai Musa." Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa. Lalu seketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut.